Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Ini pernyataan Yohanes kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengutus putramu yang tunggal menjadi manusia dan tinggal bersama kami dalam Yesus Kristus. Putramu menyatakan kasih-Mu yang begitu besar, dan kasih itu diungkapkan pada bela rasa dan solidaritas kepada kami orang-orang berdosa demi menebus dosa-dosa kami. Hingga meskipun tidak berbuat dosa, namun berkenan menerima baptisan agar kami mendengarkan Dia sebagai putramu yang terkasih. Semoga kami senantiasa dengan penuh syukur menerima sakramen baptis yang telah Kau anugerahkan kepada kami, hingga kami menghayati jati diri pula sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik Roma, kita diajak untuk berpesta, yakni pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus.
Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita kok dibaptis? Apa artinya? Apa maknanya bagi kita? Apakah baptisan yang diterima Yesus oleh dan melalui Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sama dengan baptisan yang diterima oleh orang banyak pada zaman itu dan juga sama dengan baptisan kita? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertama-tama harus kita pahami bahwa pembaptisan Yesus Kristus Tuhan kita merupakan sebentuk ketaatan dan solidaritas atau bela rasa. Ketaatan baik dihayati oleh Yesus Kristus sendiri maupun juga oleh Yohanes Pembaptis. Taat kepada siapa? Taat kepada Bapa. Allah Bapa di surga sudah merancang sejarah keselamatan bagi umat manusia. Yohanes mempersiapkan agar orang-orang bertobat dan dibaptis. Dan tiba-tiba di antara orang banyak yang antri untuk menerima baptisan Yohanes di Sungai Yordan, muncullah Yesus di antara orang banyak itu yang juga datang untuk menerima baptisan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang kita baca dari Injil Markus memang tidak terlalu dikisahkan realitas di balik baptisan itu sebagai realitas ketaatan. Kita bisa membandingkan misalnya dari Injil Matius, diberi sedikit narasi ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Ini pernyataan Yohanes kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Kita bisa membaca kisah ini dalam Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai ayat 17. Meminjam apa yang dikatakan dalam Injil Matius untuk melengkapi apa yang disampaikan dalam Injil Markus pada hari ini, kita menemukan aspek ketaatan kepada kehendak Allah. Biarlah itu terjadi. Dan Yohanes pun taat membaptis Yesus, bukan sebagai baptisan pertobatan, melainkan baptisan ketaatan demi bela rasa dan solidaritas Yesus bagi kita semua. Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi tentu tidak mempunyai dosa dan tidak perlu melakukan pertobatan. Namun demikian, atas nama kita dan bersama kita juga orang-orang sejaman pada Yesus yang menerima baptisan Yohanes demi pertobatan, Yesus Kristus melakukannya, menerima baptisan Yohanes. Sehingga di dalam pembaptisan Yohanes ini terungkap ketaatannya kepada kehendak Bapa. Dan yang kedua yang terpenting adalah bela rasa dan solidaritas Yesus kepada kita. Ia yang tidak memiliki kelemahan dan dosa rela menanggung konsekuensi-konsekuensi yang
ditanggung oleh manusia akibat dosa. Dan disinilah persis kita melihat betapa wajah kerahiman Allah yang hadir dalam Yesus Kristus sungguh begitu dekat dengan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan dua makna itu kita pun diajak pada pesta pembaptisan Tuhan ini pertama-tama untuk bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, kita diajak untuk juga menghayati ketaatan kita kepada Bapa. Ketaatan iman yang kita hayati dalam pembaptisan merupakan ketaatan yang tertuju kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang telah menyelenggarakan kehidupan kita sebagai bagian dari sejarah keselamatan. Akhirnya, kita semua diajak untuk mengembangkan semangat seperti yang dihayati oleh Kristus, yakni bela rasa. Dengan cara itu, kita menjadi putri-putra Bapa, sama seperti Kristus sesudah menerima baptisan Yohanes, dinyatakan sebagai putra terkasih dan Bapa berkenan kepadanya. Demikianlah melalui sakramen baptis yang dianugerahkan kepada kita, kita pun diangkat menjadi putri-putra Bapa dan kita diundang untuk selalu hidup yang berkenan kepada Bapa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hidup yang berkenan kepada Bapa ditandai setidaknya oleh dua hal. Yang pertama, ketaatan iman kepada Tritunggal Maha Kudus. Yang kedua, sikap bela rasa kepada sesama kita, terutama mereka yang rapuh, yang lemah, yang ringkih, yang membutuhkan pertolongan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, ketaatan iman, dan semangat bela rasa di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.